Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Waalaikumsalam. pertemuan ketiga mata kuliah sistem operasi. Hari ini kita akan membahas materi tentang layanan pada sistem operasi atau layanan-layanan yang ada pada sistem operasi. Jadi operating system service ya. Nah, capaian pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang layanan-layanan pada sistem operasi. Jadi kalian harus bisa menjelaskan tentang layanan-layanan yang ada pada sistem operasi dan seperti apa layanannya. Pokok bahasan kita hari ini ada layanan sistem operasi, kemudian interface dari sistem operasi dan pengguna, kemudian sistem call, kemudian sistem layanan, kemudian linkers dan loaders, dan juga mengapa aplikasi merupakan sistem operasi khususnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengilustrasikan bagaimana sistem call nanti digunakan untuk menyediakan layanan pada sistem operasi. Jadi ada dua tujuan besar di sini mengapa kita membahas tentang layanan pada sistem operasi. Jadi kita identifikasi layanannya apa saja yang disediakan oleh sistem operasi, kemudian kita ilustrasikan bagaimana nanti sistem call digunakan untuk menyediakan layanan pada sistem operasi. Nah, di sini layanan-layanan pada sistem operasi, ini ada beberapa ya. Jadi sistem operasi menyediakan lingkungan untuk mengeksekusi program dan layanan untuk program dan juga untuk pengguna. Ya. Jadi satu set dari layanan sistem operasi di sini menyediakan fungsi-fungsi yang membantu pengguna. Ya. Jadi fungsi-fungsinya yang bisa membantu kita antara lain ada fungsi ada layanan user interface atau antar muka pengguna ya atau biasa kita kenal dengan tampilan atau look and feel yaitu apa yang kita lihat ya dan apa yang kita rasakan. Kemudian jadi user interface ini jadi sebagian besar sistem operasi yang ada mempunyai user interface ya. Jadi sebagian besar sistem operasi yang ada saat ini mempunyai user interface atau mempunyai tampilan visual. Jenisnya di antaranya ada CLI atau Command Line Interface, kemudian ada GUI atau Graphic User Interface, ada touchscreen, ya. Biasanya untuk mobile itu touchscreen, nah, sekarang untuk desktop juga ada yang touchscreen, dan ada badge. Ya. Badge ini antar muka untuk sistem operasi yang cukup lama biasanya menggunakan sistem badge. Kemudian layanan lainnya selain user interface di sini ada juga program eksekusi atau eksekusi program ya. Jadi sistem di sini memungkinkan untuk memuat program ke dalam memori dan juga untuk menjalankan program ya. Kemudian mengeksekusinya di akhir ya. Baik itu secara normal maupun secara tidak normal jika terjadi kesalahan atau terjadi error di sana. Ya. Jadi layanan sistem operasi selain user interface di sini adalah untuk mengeksekusi program. Baik itu dieksekusi secara normal ataupun tidak normal jika terjadi error di dalamnya. Jadi sistem operasi ini memungkinkan untuk kita dapat meload program ke dalam memori dan juga menjalankan program-program tersebut ya. Nah, kemudian service atau layanan lainnya ada operasi input output atau operasi I/O ya. Jadi program yang berjalan di sini mensyaratkan adanya input output ya, di mana itu termasuk file atau
device dari input output ya, baik itu file maupun device input output. Device input output itu apa? Ada banyak sekali device input output ya. Contohnya ada keyboard, ada printer, ada scanner ya, ada mouse dan lain-lain. Kemudian layanan lainnya ada file system manipulation ya. Jadi ada manipulasi dari file system. Jadi sistem file di sini adalah bagian yang menarik ya di dalam sistem operasi. Jadi program memerlukan untuk read and write, membaca dan menulis file dan directory, kemudian membuat dan menghapusnya, kemudian mencari ya, mencari file atau direktorinya, kemudian memiliki daftar informasi file dan juga manajemen untuk permission dari file ya. Jadi di sini sistem operasi lah yang bisa melakukan manipulasi file system ya, baik itu bisa read and write, membaca atau menulis file dan directory, kemudian bisa membuat ya, bisa membuat file dan directory, bisa menghapusnya juga, kemudian bisa mencari file ataupun directory, kemudian bisa mendaftarkan atau bisa melihat daftar informasi file dan juga bisa melakukan manajemen permission ya, permission untuk mengakses file tersebut ya. Jadi secara garis besar layanan pada sistem operasi di sini menyediakan fungsi yang bantu user, itu ada 4, ada user interface, ada program execution, ada I/O operation, dan ada file system manipulation. Nah, kemudian satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi yang membantu user juga ya. Jadi selain keempat ya. Jadi selain keempat fungsi utamanya, di sini juga menyediakan layanan untuk komunikasi ya. Jadi proses exchange atau pertukaran informasi pada komputer yang sama atau pada beberapa komputer lain dalam sebuah jaringan juga ini memerlukan komunikasi ya. Jadi komunikasinya bisa dalam satu komputer ataupun dalam beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Jadi komunikasi di sini bisa dilakukan melalui share memory atau melalui dengan cara pelewatan message ya atau message passing ya. Jadi dengan cara paket-paketnya dipindahkan oleh sistem operasi ya. Jadi dengan cara melewatkan paket-paket yang ada ya dalam jaringan. Itu layanan sistem informasi berikutnya ya. Kemudian layanan yang tidak kalah penting juga di sini ada error detection atau deteksi error atau deteksi kesalahan. Jadi sistem operasi membutuhkan untuk secara konstan ya atau secara terus-menerus tetap di sini peduli terhadap kemungkinan terjadinya error ya. Jadi antara lain kemungkinan terjadi dalam CPU dan juga hardware memori atau kesalahan dalam device input output dalam program user ya. Jadi kesalahan bisa terjadi di CPU atau member hardware, bisa juga dalam I/O device di bagian program dari user. Kemudian untuk setiap tipe-tipe dari error ini, sistem operasi akan mengambil aksi yang tepat ya untuk memastikan bahwa komputasinya berjalan dengan benar dan juga konsisten. Ya. Jadi sistem operasi di sinilah yang akan memastikan aksi apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa komputasi di dalamnya itu benar dan juga berjalan secara konsisten. Kemudian terkait error detection berikutnya terkait fasilitas debug ya, atau debugging. Ya. Debugging dapat meningkatkan kemampuan daripada programmer dan juga kemampuan daripada user untuk secara efisien menggunakan sistemnya. Jadi dalam sebuah program di sini
fasilitas debug gitu ya. Ini sangat penting supaya sistem dapat digunakan secara efisien ya. Jadi threat detection-nya di sini antara lain ada debugging facilities ya. Nah, kemudian step lainnya dari fungsi sistem operasi yang ada yaitu untuk memastikan bahwa operasi dari sistem operasi itu sendiri berjalan secara efisien melalui resource sharing ya, atau melalui berbagi sumber daya. Jadi di dalam sistem operasi ini di sini fungsinya ada resource allocation ya, atau alokasi sumber daya ya. Ketika banyak user atau banyak jobs ya, banyak jobs yang ada di dalam sistem komputer berjalan secara konkuren atau bersama-sama, nah sumber daya harus dialokasikan untuk tiap-tiap job yang ada. Jadi ada banyak tipe dari resource atau sumber daya, antara lain ada CPU cycle ya, atau penggunaan CPU, kemudian ada main memory, ada file storage, dan ada I/O device ya. Kemudian fungsi lainnya untuk memastikan efisiensi dengan resource sharing itu ada namanya logging. Ya, logging itu dari kata log ya. Jadi untuk memastikan atau untuk melakukan tracking di mana user menggunakan atau bagaimana sumber komputer digunakan, seberapa banyak dan macamnya apa. Nah, ini kita perlu melakukan tracking terhadap logging. Jadi data logging log itu catatan ya. Jadi catatan track apa saja yang pernah resource yang digunakan. Kemudian function lainnya adalah untuk proteksi dan juga security. Jadi untuk perlindungan ya, dan juga untuk keamanan ya. Jadi pemilik dari informasi di sini ya. Jadi pemilik dari informasi yang disimpan adalah multi-user atau banyak user atau sistem komputer atau jaringan sistem komputer yang mungkin yang akan mengontrol penggunaan dari informasi, kemudian proses yang berjalan. Nah, di sini tidak ada interferensi atau tidak ada gangguan dari yang lain. Jadi pemilik jaringan di sini, pemilik informasi yang disimpan di sini, baik itu multi-user atau banyak user ataupun sistem komputer, sistem jaringan komputer di sini yang mengontrol penggunaan dari informasi, kemudian mengontrol proses ya, sehingga tidak ada gangguan untuk tiap-tiap informasi ya. Kemudian proteksi termasuk di dalamnya memastikan bahwa semua akses ke sumber daya itu telah dikontrol ya. Kemudian untuk tadi protection, selanjutnya adalah security atau keamanan ya. Jadi untuk keamanan untuk keamanan sistem dari outsider atau dari eksternal ya, atau dari pengguna luar, ini membutuhkan autentikasi user ya. Kemudian membutuhkan untuk akses yang valid juga di sini dari external I/O device ini juga perlu validasi ya. Jadi untuk security di sini membutuhkan autentikasi dari user dalam penggunaannya. Nah, di sini view atau gambaran dari layanan sistem operasi di sini. Jadi gambarannya di sini ada beberapa stack ya. Jadi kalau kita mulai dari hardware ya. Jadi hardware, kemudian di atas hardware itu ada sistem operasi. Nah, di atas sistem operasi ini ada layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi ya. Tadi layanannya ada beberapa, ada program eksekusi, ada operasi I/O, ada file system, ada komunikasi, ada resource allocation,
soal alokasi sumber daya, kemudian ada accounting, ada protection and security, dan ada error detection ya. Jadi ini layanan-layanan yang ada pada sistem operasi. Kemudian di atas layanan ini ada yang namanya system call. Nah, nanti akan kita bahas tentang system call. Kemudian di atas system call ini ada user interface ya. User interface atau antarmuka pengguna. Nah, antarmuka pengguna itu jenisnya ada GUI atau Graphic User Interface, kemudian ada touchscreen, ya, kemudian ada command line ya atau garis-garis perintah ya, atau perintah dasar. Kemudian dari ini semua adalah di atasnya ada program dari user, dari program sistem lain dan juga dari pengguna. Ya. Ini adalah view dari layanan sistem operasi. Nah, next, apa yang dimaksud dengan command line interpreter ya? Command line interpreter atau ada juga yang menyebut dengan command line interface ya. CLI, nah ini memungkinkan untuk kita memasukkan perintah secara langsung ya. Jadi contohnya perintah kalau kalian pernah pakai DOS ya atau command prompt, di situ kalian bisa secara direct, secara langsung di situ memasukkan perintah-perintah. Contohnya dir ya. Misalkan perintah dir untuk directory atau perintah del untuk menghapus directory. Atau misal kita pakai terminal, jadi kita pakai CLI atau command line interpreternya di sini. Misalkan nanti kalian belajar, jadi di Linux ya, nanti kalian belajar perintah-perintah dasar ya. Perintah-perintah dasarnya contohnya untuk jadi CLI itu berbeda dengan tampilan GUI. Kalau selama ini yang kalian gunakan kan kalian mau bikin directory, mau bikin file itu sudah menggunakan GUI ya, tinggal klik file kemudian new folder atau new file. Tapi kalau dengan menggunakan command line interpreter di sini menggunakan terminal atau konsol atau CMD ya, di sini kalian akan mengetikkan perintah-perintah ya. Jadi contoh kalau kalian mau buat directory di situ pakai perintah mkdir. Kemudian mau bikin file, filenya masih kosong di situ pakai perintah touch misalkan ya. Mau menghapus file atau directory menggunakan rm misalkan ya. Nah, itu contoh dari command line ya. Nah, kemudian jadi di command line ini beberapa diimplementasikan dalam kernel ya. Jadi kernel itu suatu program yang berjalan secara terus-menerus ya, atau inti dari sistem operasi itu sendiri. Atau kadang-kadang oleh program sistem ya. Kemudian CLI ini juga kadang-kadang memiliki banyak varian ya yang diimplementasikan. Contohnya ada shell. Nanti mungkin di praktikum kalian akan belajar seperti apa shell Linux. Ya. Jadi ada banyak shell-shell di dalamnya, ada banyak jenis shell. Ya. Kemudian secara mendasar ya. Jadi kemudian secara mendasar di sini perintah ya. Perintah di sini akan mengambil dari jadi perintahnya akan mengambil dari pengguna dan juga akan mengeksekusinya. Ya. Kemudian beberapa perintah di sini dibuat atau built-in ya, jadi sudah ada ya, atau kadang-kadang hanya nama program ya. Kemudian jika di akhir kita menambahkan fitur yang tidak ada yang tersedia, kita bisa memodifikasi atau menambahkan fitur yang tidak ada di shell. Tapi sebagian besar perintah-perintah ini sudah built-in atau sudah ada ya atau sudah disediakan oleh sistem operasi. Jadi terkait command line interpreter. Ya. Bu, maaf. Oke. Itu tadi command line interface atau command line interpreter. Jadi ada yang mengartikan command line interpreter, tapi ada beberapa juga yang bilang command line interface ya. Jadi dua-duanya saya benarkan sih kalau ini ya. Saya malah hafalnya atau ingatnya itu kalau CLI command line interpreter ya.
Tapi kemarin saya cari-cari di beberapa materi, saya googling kok ada yang menyebutnya command line interface gitu ya. Jadi nggak masalah sih kalau kalian mau menggunakan yang manual. Tapi dari dulu sebenarnya yang tertanam di otak saya itu CLI itu ya command line interpreter gitu ya. Gitu Mas Eko. Nah, kemudian ini contoh gambaran ya, board cell command Nah, ya, siap, interpreter siap. ya. Jadi ini contoh konsol ya, contoh. Jadi kalau nanti kalian pakai Linux ya, jadi kalian belajar perintah-perintah dasar. Di sini contoh kalian akan menggunakan shell ya. Ini namanya shell atau CLI-nya ya, command line interpreter-nya. Jadi shell atau console atau kita namakan terminal ya. Nah, di sini di shell ini ada tandanya pakai crash ini berarti root ya. Jadi di sana ada root yang mengakses usernya root atau super user. Kemudian ada juga biasanya user biasa. Jadi ini kalian nanti akan jadi menghafal ya. Kemudian kalau kalian sering lihat film-film ya, film-film tentang hacking ya, atau hacker, di sana biasanya kan mereka pakai layar hitam ya. Jadi seperti ini menggunakan command line atau jadi mereka tidak menggunakan GUI ya. Jadi mereka masuk ke sistem dengan menggunakan command line ya. Jadi uh, mereka paham sistem, kemudian mereka tahu perintah-perintah dasar, bagaimana masuk ke sistem. Ya. Jadi di sini nanti kalian akan belajar perintah-perintah dasar. Uptime itu untuk apa sih? DF untuk apa? Ya. LS ya. LS. LS itu kita mau tahu filenya, informasi dari filenya itu apa saja. Kemudian di sini ada hak akses ya. Jadi nanti ada hak akses RWX ya, read, write, execution ya, RWX. Kemudian root itu apa ya. Kemudian ini apa ya. Itu tadi terkait CLI ya. Jadi akan cukup menarik sih walaupun aduh kok nggak ada tampilannya ya. Kok kita belajarnya pakai layar hitam gitu ya. Pakai layar hitam kemudian modenya mode teks ya. Jadi tadi CLI itu modenya mode teks ya. Nah, setelah tahu CLI, sekarang masuk ke jadi ada mode teks, ada mode grafis. Nah, mode grafisnya ini di sistem operasi, jadi interface-nya atau kita kenal dengan GUI ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa GUI itu graphic user interface, tapi ada juga yang mengatakan graphical user interface ya. Dua-duanya benar lah. Jadi baik itu graphic user interface atau graphical user interface ya. Intinya antar muka dalam bentuk grafis atau dalam bentuk visual. Ya. Jadi sekarang orang menggunakan sistem operasi itu sudah sangat nyaman atau user friendly ya karena bentuknya visual ya. Jadi GUI ini user friendly desktop ya, jadi interface ya. Jadi antar muka desktopnya sudah sangat user friendly. Ya. Kalian sangat mudah menggunakan ya, tidak perlu mikir. Kalau mau bikin directory tidak perlu menghafal mkdir ya. Mau bikin file, mau bikin permission, nah, tinggal klik kanan propertiesnya seperti apa ya. Mau menghapus tinggal klik kanan delete ya, delete file dan sebagainya. Di sini GUI-nya ya. Jadi user friendly desktop-nya di sini biasanya menggunakan mouse, keyboard dan juga monitor. Jadi kalau mode teks kan kalian cukup menggunakan keyboard ya untuk mengetikkan perintah-perintah. Jadi dulu belum ada namanya mouse ya. Jadi pada saat mode teks itu yang diperlukan keyboard dan monitor. Tapi kalau di GUI ini kita perlu mouse juga ya, kita perlu keyboard, kita perlu monitor juga. Kemudian di GUI ini kalian kan melihat banyak icon-icon ya. Jadi ada banyak icon-icon yang merepresentasikan baik itu file, ada icon program, ada icon action. Ya. Kemudian, nah di sini berbagai jenis mouse button ya. Jadi berbagai jenis objek yang ada di dalam interface karena di sini ada berbagai macam aksi ya. Aksinya bisa menyediakan informasi, bisa option ya.
option properties, bisa mengeksekusi function, bisa membuka direktori. Ya. Atau jadi istilah lain dari direktori itu juga dinamakan dengan folder. Ya. Jadi ada folder, ada direktori. Nah, ini awalnya ditemukan pada Xerox PARC. Ya. Kemudian banyak sistem yang saat ini termasuk, jadi sistem yang ada saat ini itu nggak cuman GUI aja atau CLI aja, tapi gabungan dari duanya ya. Ada CLI-nya, ada interface GUI-nya. Ya. Jadi sistem komputer yang kalian gunakan sekarang atau desktop yang kalian gunakan sekarang itu sudah gabungan ya. Ada CLI-nya, ada GUI interface-nya. Ya. Contoh di sini di Microsoft Windows ini GUI dengan CLI itu dinamakan untuk selnya, untuk sel di Microsoft Windows namanya common ya, common prompt. Ya. Kalau kalian kenal common prompt itu selnya di Microsoft Windows. Nah, sedangkan di Apple Mac OS ini GUI interface dengan Unix kernel di bawah shell-nya juga tersedia. Ini namanya Aqua. Ya. Kemudian di Unix dan Linux mempunyai CLI juga dengan opsional interface GUI. Ya, di sini desktopnya ada namanya KDE, ada GNOME. Ada CDE, ada KDE, ada GNOME. Ya. Jadi jenis desktopnya ada KDE, ada GNOME. Jadi misalkan kalian nanti menginstal distro operasi Linux misalkan Ubuntu ya, atau ada Mandriva, ada Fedora ya, ada Red Hat, ada Linux Mint ya, ada OpenSUSE, Debian ya, itu termasuk distribusi dari Linux, ada banyak sekali. Nah, ini untuk optional GUI interface-nya, untuk pilihan antarmukanya kalian bisa pilih bisa CDE, bisa KDE, atau GNOME ya, sesuai dengan yang tersedia di masing-masing distro. Jadi kalian bisa, kalau mau bertanya, bisa langsung interupsi ya, dihidupkan saja audionya. Nah, sekarang masuk ke, tadi sudah CLI, sudah GUI, nah sekarang ada touchscreen interface ya. Kalian ini pasti juga semuanya pakai touchscreen interface untuk HP kalian ya. Jadi mungkin dulu juga pernah ngalamin nggak yang sebelum touchscreen ya. Dulu kalau kalian pakai HP Nokia itu kan Nokia atau apa mereknya ya, Samsung dan sebagainya itu sebelum ada Android seperti sekarang itu kan belum touchscreen ya. Nah sekarang jenis GUI-nya jenis interface-nya ada namanya touchscreen interface ya. Jadi touchscreen device ini di sini membutuhkan atau memerlukan interface baru. Ya. Kemudian jadi mouse di sini, ya, jadi mouse tidak dibutuhkan ya. Jadi mouse mungkin tidak dibutuhkan di touchscreen interface ya. Jadi kalian tinggal lakukan touch di layarnya atau sentuh ya di layarnya. Kemudian aksi dan seleksinya berdasarkan pada gestur atau gerakannya. Gerakannya mau touch, mau pinch ya, mau swipe gitu misalkan ya. Kemudian menggunakan, jadi di sini keyboardnya sudah menggunakan virtual keyboard ya untuk memasukkan teks ya. Jadi di touchscreen interface itu sudah tidak dibutuhkan mouse ya. Kemudian aksinya atau seleksi pemilihan sesuatu aplikasi yang ada di dalamnya kalian menggunakan gestur ya atau gerakan. Bisa itu tap, bisa itu pinch ya, bisa itu swipe ya. Kemudian untuk entry text-nya bisa menggunakan virtual keyboard. Kemudian selain itu di touchscreen interface juga di sini sudah tersedia voice command ya atau perintah dengan menggunakan suara ya. Lalu bisa pakai perintah suara nih misalkan play music gitu ya. Nanti maka dia akan memutarkan musik. Kemudian bisa pakai voice command untuk pencarian juga bisa ya. Tergantung apakah device kalian itu ada fungsi tersebut.
Untuk touchscreen interface jelas ya. Oke. Nah, ini contoh macOS ya. Jadi contoh GUI atau Graphical User Interface dari macOS ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ya, tapi ada juga sih yang kalian kalau pengen apa ya tampilannya mirip kayak tampilan di macOS, kalau di Windows bisa menggunakan apa? Jadi supaya dan kalian bisa menggunakan tema ya. Tema seperti di macOS ya. Bisa bisa juga sih padahal itu pakai Windows ya. Pakai Rainmaker, Bu. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya sampai sini ya. Sebelum saya lanjut materi. Nah, apakah kalian bisa menginstal sistem operasi macOS di laptop yang biasanya kalian instalin Windows ya? Di komputer kalian ya? Di desktop bisa nggak? Nggak Bisa bisa. Secara default pakai nggak bisa, Bu. Tapi kalau pakai sistem operasi yang udah dimodif, bisa. Kayak Hackintosh itu kan dari macOS tapi udah dimodifikasi. Betul ya. Jadi kalian kalau mau merasakan menggunakan macOS ya, jadi untuk desktop kalian ya atau personal komputer kalian di laptop kalian, kalian bisa install Hackintosh ya. Jadi sudah dimodif sih itu. Ada yang pernah nyoba install Hackintosh? Belum, Bu. Belum ya. Nanti mungkin bisa Belum. dicoba ya. Jadi Belum. tapi gini Windows kalau aja masih bajakan, Bu. Windowsnya masih bajakan ya. Iya sih kita belum kalau dulu kita kan sempat ikut lisensi ya, license supaya semua mahasiswa bisa menggunakan ya, tapi sekarang belum dilanjut sih. Ya, mudah-mudahan nanti kalau diperpanjang kembali nanti ya kalian bisa pakai yang berlisensi ya. Jadi sebenarnya kan lisensi kan mulai dari Windows-nya, kemudian setelah Windows ada Office ya. Office Office kalian lisensi nggak? Berlisensi apa enggak ya? Sebenarnya agak ada sedikit bedanya sih yang berlisensi sama enggak ya. Ada beberapa fitur yang tidak bisa sih kalau yang tidak berlisensi. Sebenarnya kalian bisa menggunakan alternatif kalau Office ya, bisa menggunakan software alternatif lain selain Microsoft Office ya. Ada contohnya misalkan pakai Libre ya. Ya hanya pasti ada ini ya. Pasti kendala sih selalu ada. Oke, next. Nah, sekarang tadi ada istilah baru nih ya yang kalian mungkin baru dengar namanya system call. Nah, di sini antarmuka programming ya untuk antarmuka programming untuk layanan yang disediakan oleh OS ya. Jadi interface programming ya untuk layanan sistem call ini disediakan oleh operating system. Jadi operating system ini menyediakan programming interface namanya system call. Kemudian secara umum ini ditulisnya dalam high level language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, C atau C++ ya. Jadi ini mungkin kalian sudah belajar bahasa C atau C++ ya. Nah, jadi sistem call lah ini secara umum ya ditulisnya pakai bahasa pemrograman C atau C++. Kemudian sebagian besar diakses oleh program melalui high level API atau Application Programming Interface ya, daripada secara langsung menggunakan sistem call. Jadi kalau saat ini sebagian besar sudah menggunakan API ya. Jadi sebagian besar program saat ini sudah menggunakan API, tidak secara langsung menggunakan sistem call. Nah, kemudian ada 3 API umum ya. Ada 3 Jadi ada 3 API umum yang biasanya sering digunakan di sini.
API-nya antara lain di sini ada Windows Win32 API untuk Windows, kemudian POSIX API untuk POSIX based system. Di sini termasuk semua versi virtual ya dari Unix, Linux, dan macOS ini menggunakan POSIX API dan juga Java API untuk JVM atau Java Virtual Machine. Jadi ada 3 API yang umum yang ada di sini untuk Windows, di sini pakainya Win32 API ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat ya, di sistem kalau di Windows itu di C ya. Di C kemudian kalian cari di situ Win32. Kemudian kalau kalian menggunakan Unix, Linux atau macOS, di sini yang digunakan adalah POSIX API ya. Untuk POSIX based system. POSIX based system ini ada di versi Unix, Linux, dan juga macOS. Kemudian untuk virtual machine Java ini menggunakan Java API. Oke, ini dari Eko Cahyo. Bahkan sekarang di Windows 10 ada bus Linux-nya. Ya. Tinggal aktifin aja mode developer-nya. Nah ini lumayan bantu sih ya, ada bus Linux-nya. Nah ini kalian aktifin aja developer modenya ya di sana. Nah kemudian di sini contoh dari sistem call ya. Jadi urutan atau sequence dari sistem call untuk mengcopy isi ya konten daripada sebuah file ke file lainnya. Ya. Jadi misalkan ini ada source file atau file sumbernya, kemudian akan kita copy ya. Jadi urutannya akan kita copy isinya, kontennya ke destination file atau file yang dituju ya. Jadi contoh sistem call sequence-nya ada ini. Jadi ada urutan ini. Jadi kita taunya sih beres ya. Kita tidak melihat di belakang prosesnya seperti apa. Jadi ini contoh dari sistem call. Nah, sekarang contoh dari standar API ya. Jadi contoh dari standar API di sini termasuk fungsi read ya. Fungsi read ini tersedia di Unix dan juga sistem Linux ya. Jadi API ini fungsi ini ini berasal dari man page ya. Jadi kalau kalian mau tahu help-nya atau manualnya, kalian bisa ketikkan man ya. Jadi kalau di konsol kalian ketikkan man read ya, maka di sini akan muncul manual ya, manual daripada perintah read. Ya. Jadi ketikan itu di command line. Ya. Nah, kemudian deskripsi API-nya ini pakai bahasa C ya. Jadi deskripsi API-nya ini munculnya seperti di bawah ini menggunakan bahasa C. Nah, kemudian program yang menggunakan fungsi read ini, jadi termasuk, jadi harus mengincludekan ini ya, header filenya, kemudian mendefinisikan size atau ukuran ya, ukuran dan juga tipe data ya, ukuran dan juga tipe data ya. Untuk melewatkan parameter read itu dibutuhkan ada integer ya, ada integer FD ya, deskriptor untuk perintah read, kemudian ada void ya, ada void buff, kemudian buffer, buff itu buffer ya, buffer di mana data nanti akan dibaca. Kemudian ada size t, count ya, kemudian ini maksimum jumlah byte yang akan dibaca di dalam buffer. Ini example aja contoh dari standar API yang ada. Nah, kemudian terkait implementasi sistem call ya. Secara umum di sini jumlah yang berasosiasi atau berhubungan langsung dengan setiap sistem call di sini sistem call interface di sini melakukan maintain dari indexing tabel ya, termasuk di dalamnya termasuk jadi according berdasarkan jumlah ini ya.
Jadi berdasarkan jumlah yang ada. Kemudian interface dari sistem call di sini akan memanggil dari sistem yang ada ya, di dalam OS kernel dan juga akan mengembalikan status dari sistem ya, dan juga akan mengembalikan value atau nilai yang ada ya. Jadi caller pemanggil membutuhkan untuk jadi mengetahui sesuatu tentang bagaimana sistem call itu diimplementasikan. Jadi ada yang namanya caller atau pemanggil ya. Kemudian di sini diberikan API dan juga pengetahuan apakah OS akan melakukan hasil dari result call ya. Kemudian di sini detail daripada interface OS-nya juga hidden ya, disembunyikan dari programmer oleh API. Jadi detail dari interface-nya disembunyikan oleh programmer dengan menggunakan API. Jadi di sini di-manage oleh runtime support library. Jadi di sini gambar dari API atau system call ya. Jadi relationship atau keterhubungannya dengan OS di sini. Di sini ada aplikasi user ya. Kemudian jadi sistem call interface ini ya, sistem call interface ini ada di antara user mode dan juga kernel mode. Jadi yang penting banget untuk diketahui bahwa sistem call interface ini ada di antara user mode dan juga kernel mode. Jadi yang menjembatani antara sistem call interface itu ya user mode dengan kernel mode. Kemudian di sini ada open ya. Kemudian ada implementasi dari open, kemudian di sini sistem call-nya, kemudian di sini return yang akan dikembalikan ke sistem call interface. Nah, kemudian parameter untuk melewatkan sistem call ya. Jadi sering jadi beberapa informasi yang dibutuhkan jadi mengidentifikasi secara sederhana ya, daripada sistem call yang diinginkan ya. Jadi beberapa informasi yang dibutuhkan ya. Jadi identitasnya di sini secara sederhana diidentifikasi atau didefinisikan di dalam sistem call, termasuk tipe dan jumlah informasi ya berdasarkan pada sistem operasi ataupun pada call-nya. Jadi ada 3 metode utama yang digunakan untuk melewatkan parameter dari OS. Jadi ada simplest ya. Jadi ada simplest atau penyederhanaan, yaitu melewatkan parameternya di dalam register. Jadi pada beberapa kasus di sini mungkin kasusnya pada beberapa parameter ini dilewatkan pada register ya. Kemudian parameter disimpan di dalam blok atau tabel dalam memori dan pengalamatan blok itu dilewatkan sebagai parameter dalam sebuah register. Jadi pendekatan ini diambil oleh sistem operasi Linux dan juga Solaris ya. Kemudian parameter ditempatkan atau di-push atau ada di dalam stack ini, stack atau tumpukan oleh program-program dan juga di pop off stack-nya oleh sistem operasi. Jadi parameter-parameternya ini ya ditempatkan oleh sistem operasi. Kemudian blok dan juga stack atau tumpukan dari metodenya di sini tidak terbatas ya jumlah atau panjang parameter yang akan dilewatkan. Jadi untuk blok dari stack, jadi metode untuk blok dan stack-nya di sini tidak terbatas jumlah dan juga panjang parameter yang akan dilewatkan di dalam ini. Jadi ini gambaran passing parameter menggunakan tabel. Jadi ini menggunakan register. Jadi antara user program kemudian
akan melewatkan parameter melalui register ya di sini ke sistem operasi. Nah, ini tipe-tipe dari sistem call. Nah, di sini tipe-tipenya ada kontrol proses ya. Kontrol proses di sini ada membuat proses, kemudian terminate proses atau menghentikan proses ya. Kemudian melakukan end atau mengakhiri atau abort atau mengabaikan. Kemudian melakukan loading atau memuat, kemudian juga mengeksekusi, kemudian mendapatkan atribut proses dan juga set dari atribut proses. Kemudian di situ tipe sistem call juga ada menunggu ya, wait for the time, menunggu waktu, kemudian menunggu event atau signal event, kemudian alokasi dan juga mengalokasikan mengalokasikan memori dan memory free, kemudian dump memori jika error ya. Lakukan dump atau apa ya istilahnya. Jadi di dump atau dikumpulkan memorinya jika error dan juga nanti jadi dilakukan ada istilah dump ya. Kemudian ada debugger untuk menentukan adanya bugs ataupun eksekusi dengan langkah single step ya. Jadi di sini proses kontrolnya ada namanya debugger. Kemudian logs ya, atau mengunci untuk memanage akses ke sharing data di antara proses-proses yang ada di dalam ini. Jadi kalau tadi proses kontrol, tipe dari sistem call berikutnya ada file management ya, melakukan manajemen file. Jadi ada membuat file, mendelete file, ada opening, ada close file, ada read, write, reposition, kemudian ada get dan set atributnya. Jadi termasuk dalam sistem call manakah kalau kalian membuat file atau mendelete file, kemudian membuka atau menutup file, kemudian membaca atau menulis ya, atau reposition dan sebagainya, ini tuh termasuk dalam file management. Ya. Jadi yang melakukan file management ya, tipe-tipe ini termasuk dalam tipe-tipe dari sistem call. Selain file management, ada device management. Nah, device management ini ada request ke device, kemudian ada release ke device, kemudian ada read, write, reposition. Ya. Jadi nggak cuma di Linux ya, di Windows juga kalian bisa lihat read, write-nya. Biasanya kalau kalian mau lihat read, write ya pada file atau pada device ya klik kanan, kemudian properties, di sana biasanya ada read, write-nya bagaimana, apakah diizinkan atau tidak. Kemudian ada bagaimana mendapatkan device atribut, kemudian bagaimana men-set device atribut ya. Kemudian secara logikal juga melakukan attach dan juga detach dari device ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya. Kemudian tipe-tipe dari sistem call di sini berikutnya ada information maintenance ya. Jadi kita bisa melakukan maintenance informasi atau mengelola informasi ya, termasuk di dalamnya. Kita bisa get time untuk mendapatkan waktu dan juga tanggal. Kita juga bisa melakukan setting time atau date ya. Bisa melakukan setting waktu dan juga bisa melakukan setting tanggal. Kemudian kita juga bisa mendapatkan sistem data, bisa juga mengeset sistem data. Kemudian kita juga bisa mendapatkan dan juga mengeset baik itu proses, file, maupun atribut daripada device. Oke, selanjutnya communication. Nah, tipe dari sistem call communication ini, di sini kita bisa membuat, bisa mendelete juga koneksi dari komunikasi. Ya. Kita bisa mengirim, sending, kemudian bisa menerima message, jika message dilewatkan ke hostname atau prosesnya, ya. Jadi dari klien ke server. Jadi kita bisa melakukan mengirim ataupun menerima pesan. Kemudian kita juga bisa share memory model. Di sini bisa membuat, ya, dan juga mengakses bagian dari memori. Ya.
Kemudian kita juga bisa mentransfer status dari informasi, kemudian bisa mengattach dan juga bisa mendetach remote device. Ya. Nah, kemudian tipe sistem call yang lain adalah protection atau playment. Ya. Jadi kita mengontrol akses ya, dari sumber-sumber yang ada. Jadi kita bisa mengontrol aksesnya bagaimana. Ya. Apakah aksesnya dibuat privilege-nya seperti apa ya? Bisa di read, bisa di write, atau bisa di execution, atau bisa hanya di read saja misalkan. Misalkan kalian punya hak akses untuk suatu sumbernya itu cuma bisa kalian read, tapi nggak bisa kalian ubah ya. Kemudian kalian bisa juga melakukan get dan juga set permission ya. Kan bisa men-set permission ya hak aksesnya. Apakah satu file ini misalkan hak aksesnya hanya read atau satu file bisa read write, apakah bisa eksekusi juga. Kemudian memungkinkan allow and deny, jadi memungkinkan kita mengizinkan atau menolak user untuk mengaksesnya. Kan biasanya kalian akan ditanya dulu, apalagi kalau kalian menggunakan misalkan sistem operasi Android ya atau sistem operasi mobile yang lain. Di sana kalian biasanya ditanyain, apakah akan mengizinkan ya, akan mengizinkan aplikasi untuk mengakses misalkan device kamera, ya. Mengizinkan aplikasi untuk mengakses image ya, folder image dan sebagainya. Jadi di dalam tipe-tipe dari sistem call inilah yang melakukan protection. Nah ini contoh dari Windows dan Unix system call ya. Nah, contoh dari Windows dan Unix system call. Nah, ini perintahnya kalau di Windows, kemudian yang sebelah kanan perintahnya kalau di Unix ya. Jadi kalau untuk proses, ini perintahnya create proses ya. Tapi kalau di Unix kita menggunakan fork perintah ini. Untuk exit proses di sini pakai exit ya. Untuk di Windows untuk kontrol proses wait for single object di sini, kalau di Unix pakai wait ya. Kemudian contoh sistem call lainnya, misalkan untuk file management, untuk file management di sini kalau di Windows ada create file, read file, write file, close handle. Nah di Linux di sini create file ini pakai open, read, write, close ya, dan sebagainya. Nah contoh di sini untuk protection. Untuk protection di sini kita bisa memberikan protection atau hak akses dengan menggunakan perintah chmod ya. Change mode, sebenarnya kita mau change mode ya. Bisa juga di sini untuk set file security-nya kita bisa kasih hak akses ya. Yang lain kalau untuk grup bisa ch on, bisa unmas ya, dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh perintah dasar untuk Windows dan Unix untuk sistem call. Jadi nanti silahkan dihafalkan dan dicoba di shell kalian ya. Dicoba di shell. Jadi untuk shell Windows sama shell Linux beda. Ya. Untuk praktikum nanti kita pakainya Linux ya, shell. Kemudian standar C library example. Di sini jadi contoh ya standar library-nya seperti ini. Ya. Kalau di bahasa C. Di sini include stdio H, kemudian printf ya. Printf untuk cetak ya. Cetak ke layar ya. Kemudian di sini standar C library-nya, kemudian ini standar C library-nya yang menjembatani antara user mode dan kernel mode. Nah, di sini dilakukan oleh sistem call. Oke, contoh berikutnya yaitu Arduino. Nah, di Arduino, jadi di Arduino atau perangkat lain ya, sistem komputer ada namanya Arduino atau bisa kita katakan embedded system ya, embedded system atau sistem tertanam. Nah di sini untuk Arduino ini single tasking, kemudian untuk Arduino tidak no operating system. Jadi Arduino jadi ada seperti mirip Arduino ya, embedded system, Raspberry ya namanya. Itu kalau Raspberry itu ada sistem operasinya ya. Kita bisa instalin Raspberry-nya dengan
misalkan pakai Raspbian ya sistem operasinya. Tapi kalau di Arduino di sini single tasking, kemudian tanpa sistem operasi, kemudian programnya di load menggunakan USB ya ke dalam flash memory ya. Jadi kalian perlu memori di dalamnya untuk menjalankan program di Arduino ya. Di loadnya via USB ya dalam flash memory. Kemudian di Arduino juga menggunakan single memory space. Kemudian perlu bootloader juga untuk meload atau membuka program. Kemudian untuk program exit-nya, jadi program exit-nya selnya di reloaded ya. Jadi ini contoh gambaran jadi untuk Arduino AS pada saat sistem startup ya. Pada saat sistem startup di sini bootloader-nya di sini ada free memory. Kemudian sedangkan pada saat running di sini untuk bootloader-nya di sini membutuhkan free memory dan juga untuk user program atau sketch. Ini untuk Arduino ya atau embedded system. Jadi nanti kalau mau belajar Arduino nanti ada mata kuliah sistem tertanam ya. Kalau kalian tertarik ada mata kuliah pilihan namanya sistem tertanam. Next contoh berikutnya pada FreeBSD. FreeBSD itu salah satu jenis sistem operasi ya. Jadi nama sistem operasi kan ada Windows, ada Linux, Unix, ada FreeBSD ya. Jadi FreeBSD ini termasuk juga unique varian ya. Jadi varian dari sistem operasi Unix ini ada yang namanya FreeBSD. Ini di sini dia sudah support multitasking ya. Sudah bisa mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus ya. Jadi kemudian shell eksekusinya menggunakan fork ya, sistem call-nya untuk meng-create proses yang ada. Jadi eksekusinya atau exec-nya untuk meload program ke dalam proses di FreeBSD ini menggunakan namanya perintah fork ya. Nah, proses exit-nya di sini exit-nya kodenya kode sama dengan 0 kalau tidak ada error. Nah, kemudian kalau ada errornya kode lebih besar daripada 0. Nah, ini layout memorinya kalau di FreeBSD ya, seperti ini. Jadi ada low memory, kemudian high. Jadi semakin ke atas ini high memory ya. Jadi ada proses B, interpreter, proses B memory dan sebagainya. Oke, lanjut sistem service ya. Jadi sistem program ini menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan juga eksekusi daripada program ya. Jadi layanan sistem program inilah yang menyediakan lingkungan yang nyaman supaya mudah kita gunakan untuk development program dan juga untuk eksekusi program ya. Nah, ini untuk sistem servisnya, sistem programnya dibagi menjadi beberapa, ada manipulasi file, kemudian ada status informasi ya, yang disimpan di dalam file, ada dukungan bahasa pemrograman, ada eksekusi dan juga loading program, ada komunikasi, ada background service, ya, atau service layanan-layanan ada di background atau di belakang layar, kemudian ada program aplikasi ya. Jadi sistem operasi menjalankan layanan-layanan ini ya, termasuk aplikasi programnya. Kalian menjalankan program apapun ya, mau program pengolah teks, pengolah gambar, ya, pengolah teks, pengolah gambar, pengolah angka, dan sebagainya, ini ada dalam sistem service. Jadi sebagian besar pandangan user ya terhadap sistem operasi ini, sistem operasi didefinisikan sebagai program sistem ya. Jadi ya tidak hanya secara aktual sebagai sistem call ya. Jadi kalau pandangan user ya menganggap bahwa sistem operasi adalah program sistem. Jadi sistem service inilah yang menyediakan lingkungan yang nyaman yang kita gunakan untuk pengembangan dan juga untuk eksekusi programnya. Jadi beberapa dari mereka di sini adalah menyederhanakan interface pengguna untuk sistem call ya. Jadi dibuat senyaman mungkin atau sesederhana mungkin ya, tidak kompleks. Kemudian file management.
Untuk layanan sistemnya, file management itu kita bisa membuat, menghapus, mengcopy, merename, melakukan cetak, print, melakukan dump, melakukan list, kemudian memanipulasi file dan juga direktori. Kemudian berikut beberapa status informasi ya. Jadi status informasi baik itu info seperti date, kemudian time, kemudian jumlah memori yang tersedia, kemudian jumlah space ruang hard disk yang masih ada, kemudian berapa jumlah user yang menggunakan. Itu juga termasuk status informasi. Kemudian menyediakan detail lain seperti ada performance-nya bagaimana, logging-nya bagaimana, ada debugging informasi ya. Kemudian secara umum format program dan juga cetak output di terminal dan juga output device yang lainnya. Kemudian beberapa mengimplementasikan registry, yaitu digunakan untuk menyimpan dan juga menerima konfigurasi informasi. Jadi ada sistem informasi di dalamnya yang ada dalam layanan sistem. Sistem service berikutnya ada modifikasi file ya. Jadi di sini editor teks ya. Ada teks editor yang kita gunakan untuk meng-create dan juga modifikasi file ya. Jadi kita pakai teks editor ya untuk modifikasi file. Misalkan kita punya teks atau artikel tertentu ya yang kita tulis di dalam sebuah file ya. Kita bisa memodifikasi isi filenya dengan menggunakan teks editor. Teks editornya contohnya kalau misalkan di berbasis CLI bisa pakai Nano, Pico, ataupun Edit dan sebagainya. Tapi kalau teks editor berbasis GUI juga ada banyak sekali ya. Ada TextPad, Notepad, ada kode-kode editor yang lain. Kemudian sistem service lainnya ada ini tersedia dukungan terhadap bahasa pemrograman ya. Dukungannya baik berupa itu compiler, assembler, debugger, dan interpreter yang disediakan. Jadi di bahasa pemrograman itulah di situ ada compiler, ada assembler di dalam, ada debugger ya kalau kalian mau mendebug program. Kemudian ada program loading dan ada execution. Nah, di sini ada absolute loader, ada bagaimana merelokat loadernya, mengelingkan antar editor dan overlay, debugging system dan high level automation language lainnya. Kemudian untuk komunikasi, nah ini menyediakan mekanisme untuk membuat koneksi secara virtual di antara proses-proses, kemudian di antara user dan juga di sistem komputer ya. Di sini mengizinkan pengguna untuk mengirim pesan dari satu ke screen lainnya, kemudian bisa juga membrowse atau melakukan browsing halaman web, bisa mengirim elektronik message atau email, kemudian bisa melakukan login secara remote ya, atau dari jarak jauh. Kita bisa juga melakukan transfer file dari satu mesin ke mesin lainnya. Oke, banyak ya. Kemudian sistem service berikutnya ada background service ya. Jadi service-service yang ada di belakang ya, atau ada di berjalan di background atau di latar belakang. Nah, service-service yang ada di latar belakang ini di launch-nya atau di launch-nya pada saat boot time atau pada saat pertama kali komputer dihidupkan. Jadi pada saat sistemnya startup ya atau dimulai sampai sistemnya terminate atau dihentikan ya. Atau beberapa dari sistem juga mulai dari boot ya atau dilakukan booting sampai ke proses shutdown atau mematikan komputer. Kemudian di background service ini juga menyediakan fasilitas untuk mengecek disk ya. Kemudian melakukan scheduling proses ya. Melakukan logging dari error, printing dan sebagainya. Jadi semua ini ada di latar belakang ya. Jadi nanti kita juga akan membahas bab tentang scheduling ya, scheduling proses dan juga scheduling CPU ya, dan juga penjadwalan yang lainnya. Kemudian di sini di background service juga akan menjalankan user context ya. Jadi bukan kernel context ya. Jadi sesuatu yang
dijalankan oleh pengguna. Ya. Jadi diketahui sebagai service, subsystem ataupun daemon, ya. Atau daemon. Ya. Kemudian setelah background service, nah ini program aplikasi ya. Di sini program aplikasi dijalankan oleh user, kemudian bukan bagian dari OS-nya. Nah ini di launch-nya bisa menggunakan command line, kemudian bisa dengan mengklik mouse ya, atau dengan menggunakan finger box. Ya. Jadi aplikasi program ya bisa kalian launch atau kalian jalankan dari sistem operasi ya. Kalian bisa buka browser misalkan dari command line, atau bisa langsung aja klik-klik dengan menggunakan mouse ya. Itu tadi. Sekarang sampai ke linkers and loaders ya. Jadi source code di dalamnya dikompil ke dalam object file, didesain untuk di-load ke dalam physical memory ya. Physical memory location ya, atau di sini disebut dengan relocatable object file ya. Nah, linker di sini yang mengkombinasikan antara single binary executable file. Di sini ada di dalam library. Kemudian jadi ada banyak hal sih di dalam linkers dan loader ya. Nanti akan kita diskusikan di bagian ini lebih lanjut di forum diskusi ya. Jadi ada namanya, kalau di Windows itu ada file, mungkin kalian tahu file DLL ya. File DLL di sini atau kepanjangannya Dynamically Linked Library. Ini ada di dalam executable-nya, ada library-nya ada di dalam Windows ya. Jadi terkait linkers dan loaders ini, jadi terkait linkersnya ini di file di dalam Windows ada namanya file DLL ya. Jadi library file ya di dalam biasanya kalau instalasinya ada di drive C ya. Program files, kemudian di dalam sistem 32 disimpan. Saya lupa. Ini role-nya, jadi role dari linkers dan loaders ya, mulai dari dijalankannya dari source program menuju ke compiler, object file, kemudian linker, kemudian executable file, loader, program di dalam memori, kemudian di sini ada dynamically linked library atau DLL. Jadi DLL itu ya sebuah program yang ada di dalam memory. Jadi kalau ditulisnya di dalam bahasa C. Itu kemudian mengapa aplikasi adalah kita sebut sebagai sistem operasi. Ya. Jadi secara spesifik disebut sebagai sistem operasi. Jadi aplikasi dikompil di dalam suatu sistem, di dalam satu sistem biasanya tidak executable pada sistem operasi yang lainnya. Ya. Jadi contoh file exe ya. Kalau di Windows contoh file executable-nya exe ya. Tapi file tersebut tidak bisa dijalankan di sistem operasi yang lain ya. Jadi kalau install misalkan di macOS harus pakai file pkg atau dmg ya misalkan. Kemudian beberapa aplikasi yang dikompil dalam satu sistem yang tidak executable ya. Di satu sistem operasi ini bisa jadi tidak bisa digunakan di sistem operasi yang lainnya. Kemudian setiap sistem operasi menyediakan unique system call. Ya. Jadi punya format file tersendiri ya. Jadi baik itu Windows maupun Linux itu punya format file tersendiri ya, yang beda-beda. Ya. Contoh tadi ya file exe. Jadi kalau di macOS tidak ada file exe ya, misalkan. Kemudian jadi masing-masing OS punya file format sendiri. Kemudian aplikasi dapat dibuat untuk multiple sistem operasi ya. Misalkan di sini ditulis dalam interpreter language Python, Ruby, dan interpreter yang tersedia pada multiple sistem operasi. Ya.
Jadi kemudian ada beberapa aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang termasuk dalam virtual mesin, ya, termasuk yang dijalankan pada aplikasi seperti Java atau yang menggunakan standar C, bisa dikompil di masing-masing sistem operasi ya untuk dijalankan. Jadi ada beberapa aplikasi yang dapat berjalan atau dapat digunakan di berbagai sistem operasi ya atau multi platform. Kemudian ada namanya aplikasi binary interface ya atau ABI. Nah, ini arsitekturnya ekuivalen dengan API, kemudian mendefinisikan perbedaan komponen dari binary code yang jadi perbedaan interface dari perbedaan komponen daripada binary code ya. Jadi dari sisi arsitekturnya, kemudian CPU-nya dan sebagainya. Oke, sampai sini masih ada ya tadi. Ini ada yang wait tadi, Mas Fatur Rahman. Ini wave atau kepencet? Halo, Fatur Rahman. Saya panggil ya 3 kali. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Nggak ada ya? Adi Nugroho masih di sini? Ibu. Oh, di sini. Tadi Fatur Rahman kemana ini? Nggak tahu, Bu. Mungkin sinyal jelek kali, Bu. Oke, positive thinking ya. Abu. Positive thinking. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, semuanya materinya masih apa ya? Ya di balik sistem operasi itu layanannya seperti itu sih yang disediakan ya. Jadi nanti di praktikum kan nanti kalian coba install Linux ya. Coba deh kalian belajar sistem operasi yang lain, jangan cuma pakai Windows ya. Bisa nggak kalau kira-kira bisa nggak kalau kalian dalam satu laptop itu diinstalin 2 OS bisa? Bisa, Bu. Dengar nggak? Caranya gimana? Dual boot. Dual boot. Nah, selain dual boot kan bisa dual boot ya. Virtual matching. Pakai VM ya. USB. Ya. Ada yang pernah pakai live CD? Live pakai Belum, Bu. USB juga bisa ya. Nginstal pakai USB juga bisa. Jadi ada berbagai cara ya. Jadi silahkan nanti kalian coba ya untuk bisa mengimplementasikan perintah-perintah dasar ya. Nanti mungkin akan kita coba juga sih perintah bagaimana pakai forking dan sebagainya, pakai fork ya, terkait dengan sistem operasi. Ya. Kalau kita runningnya di bus Linux itu sama nggak, Bu? Kayak di Linux-nya asli? Sepertinya kurang lebih sama, hanya mungkin kalau apa ya, paket-paket kadang-kadang harus kita install sih, paket-paket perintahnya itu loh. Jadi dicek aja sih manualnya, ya. Dicek di manualnya bus. Biasanya kalau di Mac OS hampir sama sih, di konsolnya itu sama dengan di Linux ya, karena masih varian. Tapi nggak tahu kalau busnya di Windows, saya belum pernah nyoba ya. Apakah sama Kalau enggak? di Coba aja pakai ketikan perintah-perintah. Ya. Kalau di bus Windows itu ketika kita keluar itu
udah Hmm. di kelas itu Bu, terus kita masuk lagi itu kayak ngulang dari awal, nggak Oh iya, kesimpan. karena kan apa ya, dia sifatnya volatile gitu ya. Jadi nggak Iya, disimpan begitu, kita restart lagi ya dia ngulang dari awal yang tadi dibersihin gitu. Ibaratnya dia apa ya, di memori ya. Dia disimpannya di memori. Jadi pada saat di ini ulang ya ngulang dari awal gitu kan. Enggak Bu, punya saya bisa kesimpan kok. Hmm. Ada beberapa aplikasi yang saya install di WSL, Windows Subsystem Oh, for Linux itu bisa diinstal kesimpan kok. kesimpan. Ya. Nah, tadi kira-kira yang nggak kesimpan itu karena apa? nggak tahu juga Bu. Itu gimana Jal? Punyaku kemarin tak install beberapa package Hmm. di itu di Bash Linux-nya. Kok kan aku kelas, terus aku buka lagi kok nggak kesimpan instalan package-nya. Gimana itu Mas Kurang Rizal? tahu kok, tapi punya saya ya Hmm. install biasa Hmm. lewat Windows Store-nya kan Hmm. Ubuntu 20. Terus saya install SSH, Hmm. install paket-paket yang lainnya lah ya. Terus Iya. saya close, saya buka tetap bisa, Bu. Oh, Masih. kalau itu iya sih masih ada. Oh, itu pakai aplikasi Kan tambahan kamu ya, Jal? Kalau aku dari ininya doang, dari Bash Linux yang bawaan dari Windows. Aku belum install kayak aplikasi dari Windows Store-nya sih. dia nggak nginstal Ubuntu gitu ya, nggak nginstal apa ya Linux gitu kan. Cuman pakai yang di Windows gitu ya. Iya, yang bawaan Hmm. dari Windows. Sekarang kan ada yang Hmm. WSL versi 2 itu kayak Hmm. misalnya dari Windows Store. Hmm. Performanya lebih bagus daripada yang WSL versi Nah, pertama. ya nanti kita sharing-sharing ya Mas apa Mas Rizal. Mas Rizal ini jadi pakainya apa? Bisa operasinya pakainya apa saja? Saya pakai Hmm. Windows 10 sama Windows 10 terus Ubuntu di asli dual boot, Ubuntu. Ya di dual dual booting. boot, dual boot ya. Oh, karena di dual boot itu ya. Pakai apa? Wine WSL. Yang WSL itu Hmm. Windows Hmm. Subsystem for Linux itu yang di Hmm. bus shell buat Windows 10 itu, Bu, yang fitur baru itu. Hmm. Sama juga install Ubuntu yang asli versi Hmm. 20. Oke. Nanti tak coba deh, Jal. Oke. Saya udah lama banget sih apa ya nggak pakai Linux karena saya pakai Mac OS itu kan ya udah mirip yang konsolnya juga kayak di Linux gitu ya. Jadi menurut saya sudah mewakili lah, udah cukup apa ya nyaman ya, cukup nyaman digunakan gitu. Jadi mungkin kalian bisa gabung kalau masih ada ya kelompok studinya. KSL masih ada nggak kelompok studi Linux ya? Ya. Waktu saya kuliah sih dulu ikut ya gabung KSL KSL itu ya. Jadi silakan Nggak sih tahu, Bu. dicoba-coba. Ada yang pernah remastering Linux? Remastering gimana, Bu? Ya bikin remastering Linux gitu. Ya mungkin next ya, next pertemuan berikutnya. Cuman emang agak susah sih kalau kita kan online ya, nggak bisa ngumpul apa kayak di lab gitu ya ngerjain bareng-bareng. Eh, ada sesuatu yang ini ya bisa aja sih kita share screen gitu, tapi ada sesuatu yang inilah kalau belajar ya agak agak susah ya kayak tadi nggak bisa bayangin gitu. Harus dicoba sendiri kalau ada kesulitan baru sharing-sharing sih dengan yang lain gitu. Pengguna Windows 10 cuma bisa sambat ini kalau dicoba Kalau dong. yang kalau yang Hackintosh itu gimana itu, Bu? Macintosh coba aja diinstal ya. Memorinya berapa? Laptopnya memorinya berapa RAM-nya? RAM-nya 8. Oh ya cukup sih. Cukup coba coba install tapi ini ya intinya kalau kalian mau coba-coba jangan lupa datanya di backup ya. Nih ada yang sharing nih Mas Adi Nugroho. Macintosh lebih cocok untuk Intel. Ini pakainya Intel atau apa? Ini prosesornya. Ya, aku pakai AMD, Bu. Oh, tapi AMD yang sekarang bagus sih ya. Udah cukup stabil juga kenceng gitu ya. Belum ngerti install Linux.
AMD kurang cocok ya. AMD jangan batu. Ya banyak pengguna Linux juga di sini, bagus ya. Nah, jadi yang belum nyoba silahkan mencoba. Terus nanti pertanyaannya apa enaknya sih pakai Linux? Nah, coba yang udah pakai apa enaknya pakai Linux. Ini bisa sharing-sharing. Gimana? Ini siapa yang mau ngasih sharing? Ngerasa Apa? kayak bebas banget sih Bu pakai OS-nya. Terus? Kalau di Windows kan ada beberapa kayak aturan-aturan yang tertanam di Windows-nya gitu Bu. Kalau di Linux itu kita bisa install ini itu, terus kita bisa masuk ke sistem Linux-nya juga. Kalau di Windows kan intinya tinggal pakai aja ya, nggak dikasih apa ya resource untuk kode untuk sistemnya ya di dalamnya. Jadi ada banyak banget orang yang mengembangkan sistem operasi sendiri gitu ya. Ya mungkin next kita bisa coba ya setelah ini bikin sesuatu yang baru gitu. Mungkin bisa belajar juga di internet ada gitu ya. Cari videonya Pak Ono Wiburgo gitu ya. Di situ ada banyak sih yang bisa dipelajari gitu. Beliaunya udah dari dulu ya. Apa ya sering sharing-sharing ya. Jadi tentang banyak banget sih. Nggak cuma tentang sistem operasi Linux dan sebagainya, tapi tentang wireless, kemudian tentang ya bahkan sampai Android dan ada banyak sekali sih. Oke, ada diskusi lain. Udah jam 11.15, sudah cukup lama ya, kita 2 jam ya. Kuisnya nanti gimana Bu? Kuisnya nanti kalau saya udah ready, sebenarnya soal sudah siap. Nanti saya informasikan saja di grup ya. Apakah nanti atau besok, misalkan waktunya terserah sih kalian, misalkan saya kasih batas waktu di LFS sih nanti, multiple choice. Jadi nanti soalnya random dari bank soal yang ada sih. Jadi setiap orang mungkin bisa dapat soal yang beda-beda gitu ya. Ada pertanyaan lagi terkait kuis? Berapa attempt gitu? Berapa attempt? 2 attempt aja ya. Nanti kalau terlalu banyak ini. Taunya kalian ngumpulin Bisa di bank Bu. soal aja. Attemptnya 2 kali aja. Jadi mau diambil nilai terakhir atau highest grade? Highest. Highest ya. Takut ya kalau diambil yang terakhir. Takut nilainya udah bagus, begitu keluar soal lain ternyata ini. Materi yang minggu kemarin ya Bu? Kuisnya masih materi yang minggu kemarin. Mungkin yang tadi ada sedikit ya. Yang hari ini ada sedikit yang di depan-depan sih. Tapi dikit, tapi belum tentu kalau kalian pas dapatnya soal itu apa enggak. Ya terkait tadi yang ada user interface, yang ada manipulasi file, ada user interface, CLI, dan dikit-dikit lah yang di depan. Ada banyak sih. Error detection. Ya kayak gitu. Terus sama pengetahuan umum lah Linux, Windows dan sebagainya. Ya. Misalkan penemunya siapa, logo apa, ini apa gitu ya. Ya bisa kalian cari sih di internet. Bukan sesuatu yang susah untuk dicari kalau di materi ini nggak ada. Intinya nggak ngomong udah sih. Ya kalau nggak hari ini, ya besok lah. Pokoknya nanti waktunya biar tidak akses KLMS bareng-bareng sih. Ya. Tapi ya silakan lah. Jujur aja sih kalau ini dikerjain sebisanya aja. Ya. Iya, nggak apa-apa Bu, sabar aja. Karena biasanya saya ada remet gitu sih, jadi don't worry lah yang bisa. Biasanya ada remet kalau yang nilainya tidak memenuhi standar. Gitu. Oke, saya kira itu aja ya.
penjelasan atau kuliah hari ini. Silakan nanti kalau ada sesuatu yang didiskusikan lebih lanjut bisa ke forum diskusi ya. Dan nanti insya Allah saya buat yang highest grade gitu. Terus saja jangan lupa cek di LMS, dibaca-baca sampai dengan minggu ketiga yang minggu ini. Yang materi hari ini juga perlu dibaca karena bank soalnya akan saya perbarui terus. Akan saya perbarui terus. Nanti sampai dapat bank soal yang banyak ya. Nanti mungkin kalau tugas akhir tinggal ngecek dari situ. Ini Bu, akses bank soalnya di mana Bu? Ada nggak? Akses bank soal ya dalam bentuk kuis itu tadi di e-learning ya. Jadi sudah saya random maksudnya dari bank soal misalkan saya cuma ambil ngecek berapa 30 atau 50 atau berapa. Tergantung saya mau ngeluarin yang kategori mana sih soalnya. Ya, Bu. Gitu. Nanti biasanya 2 kali ya. Bisa mengerjakan sampai 2 kali. Kalau sekali udah dapat 100 ya udah cukup ya. Misalkan pas dapat keluar soal yang gampang-gampang ya. Gitu. Ternyata dapat 100 ya udah sekali aja. Gitu. Tapi kalau mau dicoba 2 kali ya nggak apa-apa, toh yang diambil yang highest grade. Ada timernya sih. Tuh, silakan nanti kalau udah ready bisa diakses di jam-jam ini. Saya infokan di grup ya. Oke, itu saja. Selamat siang. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai dengan penjelasan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.